Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhandi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 220300656. Di sini saya akan membuat sebuah perencanaan atau sebuah tutorial pembuatan jaringan untuk menyelesaikan sebuah tugas UAS yang diberikan dari dosen kami, yaitu jaringan komputer. Baiklah, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman saya sarankan dan diharuskan mendownload dulu aplikasi yang untuk membuat membuat jaringan tersebut. Baiklah, sebelum menuju ke video atau sebuah pembuatannya, teman-teman download dulu aplikasinya yang bernama Cisco Packet Tracker. Teman-teman juga bisa memakai aplikasi JNS, tapi di sini saya memakai Cisco Packet Tracker. Setelah teman-teman download, teman-teman silahkan masuk aja. Kita tunggu ya teman-teman. Selanjutnya, apabila teman-teman sudah masuk dalam aplikasinya, teman-teman tinggal memasukkan apa aja yang teman-teman butuhkan. Seperti saya di sini membutuhkan beberapa elemen atau tool yang sesuai kebutuhan lah gitu. Biar mempersingkat waktu, saya percepat saja ya teman-teman. Selanjutnya kalian atau teman-teman silahkan atur mana aja kebutuhannya teman-teman. Saya membutuhkan cuman segini, dimana sesuai apa yang saya disuruh sama dosen saya. Baiklah, pertama-tama kita sambungkan kabel-kabelnya, atau kita itu dah intinya sambungkan kabel-kabelnya. Pertama, ini kabel untuk routernya. Kita pakai yang kabel overcross untuk routernya. Dan teman-teman jangan salah pilih ya. Ini 00. Bila kosong, otomatis ini juga kita pilih kosong. Nah, selanjutnya, apabila dia 01, otomatis ini juga kita harus pilih 01. Selanjutnya kita sambungin kabel buat switchnya. Selanjutnya teman-teman jangan lupa ya, ini router yang kedua yang tengah-tengah ini, jangan lupa teman-teman klik dulu, terus tarik ini intinya GLCT ini, biar bisa disambungin kabel. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kabel yang sebelah. Dan selanjutnya kita akan menyeting atau memasukkan IP pada router, yang dimana kita masukkan aja IP yang kita butuhkan saja, seperti kelas A, B, C. Kalian jangan lupa klik on di sini, terus kalian masukin IP routernya. Misalkan saya pilih 10.10.1.1. terus kalian enter. Nah, terus kalian biar tidak lupa, biasanya kalau kita lupa dia tidak bisa connect nanti, kita langsung aja copy dia, kita tambahkan ke RIP. Saya ulang lagi, sini jangan kita masukin aja ke IP routernya. Nah, ini kita langsung aja ini copy
copy dia, terus kita paste di sini. Karena saya sudah copy paste tadi, terus tampakkan di sini. Saya sudah ada di sini riwayatnya. Jadi teman-teman begitu aja terus ke langkah keduanya, dan ini seterusnya, itu pun ke router sebelahnya. Dan dimana ini router yang kedua, kita atur juga. Kita masukkan IP routernya sama seperti yang di awal tadi, namun kita harus bedakan angka akhirnya itu berbeda. Terus sama seperti yang di awal tadi, kita paste dia. Dan sini. Nah, di sini kita ini yang berbeda daripada router yang 1 dan 3. Kita harus membuat IP baru. Tidak boleh sama dari yang IP 1. Itu kita pakai angka 11 saja. Sorry, kita harus keluar dulu baru bisa ya. Enter. Terus jangan lupa teman-teman klik ini, terus kita copy saja sama seperti yang di awal tadi. Nah, di sini kita taruh IP kelas B. Nah, sama seperti apa yang saya bilang tadi, IP kelas B itu yang dimulai dari angka 17271. Dan sini saya mengambil angka 172. Lupa. Itu pun seterusnya kita copy paste juga. Sini kita juga buat IP-nya, tapi yang dua kita tidak isi ya teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari kita tulis dulu IP kelas C. Ini kita ikutin IP router yang terbaru tadi, yang angka 11 itu. Tapi airnya berbeda ya teman-teman. Dan teman-teman biar tidak lupa, teman-teman bisa mengklik icon ini, terus teman-teman klik di sini, terus tinggal teman-teman tulis ulang IP router yang tadi yang udah kita pakai, biar teman-teman tidak lupa. Dan seterusnya.
Ini juga. Di sini IP yang baru tadi ya, yang berbeda daripada IP router yang pertama. Sini IP kelas C. Baiklah. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke wirelessnya. Nanti kita sambungkan kabelnya dulu sama seperti di awal tadi. Dan kita pilih ini Ethernet 1. Terus sambung kabelnya ke bawah juga ke PC-nya. Ataupun dengan sebelahnya. Sorry. Selanjutnya kita setting dulu bagian wirelessnya. Kita klik config, terus LAN. Nah, di sini kita masukin IP kelas A-nya. Tapi di sini karena kita di sini tujuannya untuk membedakan antara tugas kelas A sama kelas B, dan kelas C itu berbeda dari ADCP-nya. Nah, di sini kita di kelas A-nya, karena saya kelas B, saya di kelas A saya tidak pakai HDCP. Ini kita tidak pakai otomatis, kita ketik manual ya. Kita taruh saja IP kelas A yang telah kita pakai, yang ini. Tapi angka akhirnya harus berbeda ya teman-teman. Misalnya kita taruh angka 6 saja, soalnya nanti yang di bawah itu yang menyusuli angka 2, 3, dan 4 sampai 5. Nah, kita hapus dulu yang di bawahnya. Klik enter. Nah, di sini juga kita atur saja langsung wirelessnya, biar nanti komputer laptop sama handphonenya bisa connect ke sini. Ubah namanya di sini teknik aja. Terus kita pakein sandinya misal 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini saya pakai AES saja biar tidak gonta-ganti. Klik. Oh, bentar dulu di sini. Jangan lupa teman-teman mati. Nah, di sini teman-teman jangan lupa klik disabled karena kita tidak menaruh DHCP di kelas A, melainkan di kelas B. Terus jangan lupa klik save settings. Terus klik. Terusnya kita setting PC pertama dulu. Karena di sini dia tidak otomatis, kita pakai statik ya. Tinggal tulis saja IP address kelas A, tapi angka akhirnya berbeda juga.
terus kita bikin default gateway-nya. Nah di sini kita masukin default gateway-nya itu seperti kelas A, tapi ya sama saja. Kalau yang di IP ini addressnya kita harus bedain angka akhirnya. Kalau di sini dia sama. Baiklah, kita langsung ke klik saja. Terus selanjutnya kita ke PC yang ketiga, yang kedua ya. Sama saja seperti yang awal tadi, kita masukin IP address kelas A tapi akhirnya berbeda. Nah selanjutnya kita mengatur yang bagian laptop. Kita di bagian desktop, terus kita atur seperti di PC awal tadi. Selanjutnya kita masukin default gateway-nya, kita copy saja di atas ini. Hanya R1 X. Oh ya, lupa teman-teman, jangan lupa atur juga di bagian config. Nah ini di bagian fisikal ini teman-teman matikan dulu, terus teman-teman tarik ini, terus buang, dan tinggal klik ini, tarik ke atas, karena ini biar bisa kita sambungkan ke wireless yang di atas itu, teman. Lupa ngidupin teman-teman, sorry. Dan teman-teman klik wireless, terus kita ganti namanya default ini dengan nama yang sudah kita pakai tadi, yaitu teknik. Terus sandinya tadi 1 2 3 4 5. Nah, kalau otomatis si laptop ini tidak nyambung lagi ke wireless yang jauh. Begitupun dengan smartphone yang di sini. Ya, kenapa dia nyambung ke wireless yang jauh? Karena dia belum diatur seperti laptop yang di samping. Ayo kita samakan saja seperti tadi. Dan di sini kita pakai juga seperti yang awal tadi di PC yang awal dan kedua, masukin IP address-nya. Di sini juga sama.
selanjutnya kita lanjut mengatur yang di sebelah kanan, yaitu di bagian router kedua atau switch yang kedua. Sambungkan kabelnya dulu pakai kabel yang apa namanya, strike. Sama seperti di yang awal tadi. Terus teman-teman jangan lupa atur di sini, karena di sini kita pakai DHCP-nya ya teman-teman. Kita klik config, terus LAN. Nah, di sini teman-teman masukin saja IP address kelas B, tapi dengan angka juga berbeda di akhirnya. Nah, di sini juga kita atur wirelessnya. Nah, di sini namanya kesehatan. Terus sama seperti awal tadi juga kita masukin sandinya sama saja dia, biar kita tidak bingung. Terus gangguinya. Nah, di sini karena kita taruh DHCP-nya, kita hidupin saja karena kita taruh DHCP-nya. Kita save saja. Nah, terusnya kita sambungin kabelnya dulu ke PC, ke switch, sama seperti kabel yang pakai strike. Atur dulu PC yang pertama. Kita tinggal klik DHCP-nya saja, karena dia otomatis akan memberikan IP address atau subnet mask dan default gateway-nya. Tapi di sini default gateway-nya belum muncul, jadi kita harus balik lagi ke ya teman-teman, ke wireless-nya. Tadi ada lupa di sini ya teman-teman, karena di sini dia pakai kelas C. Kita hapus dulu, kita enter di sini jadi kelas B. Terus kita ulang balik lagi ke PC yang pertama. Sorry teman-teman, karena di sini kita pakai otomatis, jadi kita harus samakan saja IP kelasnya itu kelas B. Jadi kita masukin aja angka 1, kita samain saja. Kalau ini karena kita pakai DHCP ya, kalau kita tidak pakai DHCP, semuanya itu tidak otomatis. Karena di sini kita pakai otomatis, jadi kita samakan saja IP addressnya yang kelas B, biar muncul ya teman-teman anunya, yang ini apa namanya, nah yang ini default gateway-nya. Kita klik static dan klik DHCP-nya lagi, maka default gateway-nya muncul. Nah, di sini kita seterusnya kita lanjut ke PC yang kedua. Terus kita edit seperti tadi, kita klik DHCP. Nah, akan muncul seperti ini otomatis, karena kita pakai DHCP kan kita tidak susah-susah memasukkan default gateway sama subnet mask seperti yang di router pertama tadi. Baiklah, selanjutnya kita ke ini laptop, atur juga biar dia nyambung ke wirelessnya, sama juga seperti yang di tadi. Di sini kita tinggal, tapi di sini bedanya dia otomatis ya teman-teman. Kita klikin juga DHCP, maka akan muncul juga. Kita tunggu ya teman-teman. Bentar. Ya.
Nah, dan teman-teman juga jangan lupa matiin ini, karena semua laptop itu harus dimatiin dulu, baru kita buang dulu, terus masukin ini. Selanjutnya kita lupa ngidupin, Pak. Oh ya, lupa saya hidupin. Nah, setelah hidupin, nah lanjut ke wireless, terus default-nya ini kita ubah juga namanya kesehatan, karena kita akan menyambungkan ke kesehatan. Ini pas kesehatan, terus selanjutnya kita masukin sandi sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita ke desktop. Nah, di sini kita klikin static dan klik PHCP, otomatis akan keluar semua yang kita ketik yang ada di router pertama tadi. Nah, otomatis dia akan nyambung ke sini. Nah, terus lanjut dengan smartphone yang pertama, wirelessnya dulu ganti juga sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini ya, kita lanjut saja. Kalau handphone ya tidak dibuang-buang apanya, itu beda seperti laptop. Lanjut ke, nah, maka otomatis dia akan nyambung ke wireless tersebut yang terdekat, ke wireless yang kita tuju. Ini juga sama seperti yang tadi, teman-teman ikutin saja. Selanjutnya sama juga, dan maka muncullah seperti ini. Dan ini juga yang di ini bagian router ketiga itu sama, pengaturannya sama seperti di router yang pertama. Saya di sini skip saja karena dia sama, sama dia kita setting seperti di yang router pertama sama router yang ketiga, cuman beda IP addressnya saja. Maka dari sini saya skip saja. Mungkin teman-teman sudah mengerti atau teman-teman sudah paham. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa mengulang video yang awal tadi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, biar teman-teman tidak terlalu gagal paham, saya akan ulangi saja lewat router yang ketiga ini, mana cara yang pertama tadi bisa diikutin ulang, yaitu di sini kita klik saja bagian wirelessnya, kita atur dulu, kita klik LAN, config, terus LAN. Kita di sini masukin saja IP address kelas C atau yang itu dah, kelas C. Nah, di sini karena kita tidak pakai DHCP, maka dari itu kita harus bedakan akhir daripada angka kelas C tersebut, angka IP addressnya. Di sini saya ambil angka 6, di bawah ini kita hapus, ini klik enter. Terus kita atur wirelessnya juga seperti yang tadi. Di sini aturnya harus beda nama karena dia beda kelas, kita taruh nama pendidikan saja. Sandinya juga sama, ini cuma sebagai contoh ya teman-teman, jadi teman-teman bisa membuat sendiri di rumah atau di mana. Nah, di sini juga karena kita tidak pakai DHCP-nya, maka kita harus mematikannya. Save setting.
Selanjutnya kita ke PC yang pertama, kita klik Play Store, terus IP. Nah di sini karena kita pakai DHCP, kita tinggal masukkan manual seperti yang di router yang pertama, tapi dengan IP kelas yang berbeda. Selanjutnya ke PC yang kedua, begitupun PC kedua, masukin saja seperti yang tadi, tapi angka akhirnya harus berbeda. Di angka 2, ini angka 3. Nah di sini teman-teman jangan lupa matiin juga lagi ya teman-teman, soalnya semua laptop sama aja. Matiin dulu, terus kita buang, naikkan yang ini. Selanjutnya kita hidupkan, ke config, terus wireless, kita ganti namanya ini dengan nama pendidikan yang tadi, terus passwordnya. Selanjutnya kita ke desktop, kita tekan static, kita masukkan IP address kelas C tadi, tapi dengan berbeda yang angka akhirnya. Nah begini, aduh boleh. Nah selanjutnya kita ke smartphone yang ini, sama saja ya teman-teman. Satu wirelessnya ganti nama dengan pendidikan, terus sandi, kita ke desktop, kita pilih static, kita masukin IP kelas 9. Otomatis akan nyambung ke wireless yang kita tuju itu. Baiklah teman-teman, karena di sini saya melihat ada yang masih merah karena ini mungkin kita lupa tadi mencentang salah satu daripada gigabyte yang ini. Kita cari tahu yang mana yang belum. Dan ternyata di sini di bagian 00 kita tinggal klik centang saja, maka akan hijau. Nah terus langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mengetes atau mencoba. Baiklah teman-teman, kita sekarang akan mengetes apakah semua ini berfungsi, yaitu dengan cara mengklik ini, terus kita mau misalkan seperti kita kirim surat seperti dari PC 1 ke si kelas C misalnya. Nah maka tulisannya akan successful, dan apabila dia bilang pilot, maka dia belum bisa terkoneksi ya teman-teman. Misalkan contohnya ini kayaknya udah connect semua ya teman-teman. Nah bilangnya pilot, ini mungkin kita harus klik 2 kali dulu. Nah maka dia bilangnya successful. Baiklah teman-teman, sampai sinilah pembahasan kita hari ini. Apa mungkin ada salah, mungkin itu saya sedang belajar juga.
karena sini hanyalah sebagai tugas UAS. Nah, kami masih belajar juga. Maka dari itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.